Halo pemirsa Nusantara TV, saat ini Anda menyaksikan News Flash Nusantara TV dengan informasi seputar arus balik mudik. Laporan pertama akan dari saya Emir Hamzah dan juru kamera Tri Hartanto dari gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang. Dan nanti setelah saya akan ada laporan secara langsung dari jalur Pantura Jawa Barat oleh jurnalis NTV Yohanes Viani. Laporan pertama akan dari gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang. Dapat kami informasikan memang sejak siang hari ini hingga sore hari ini memang nampak begitu di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang volume kendaraan terus meningkat, namun memang situasi saat ini kondisi arus lalu lintas, arus balik ini ramai lancar dengan didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Adapun memang lancarnya arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang ini merupakan imbas dari adanya pemberlakuan sistem one way skala lokal dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang hingga kilometer 237 tol Pejagan, di mana ini one way lokal diberlakukan pada 8 malam kemarin dan saat ini masih terus diberlakukan. Namun memang informasi yang kami dapatkan menurut data peningkatan volume kendaraan terus berlangsung di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang. Untuk mengetahui situasi dan informasi apakah peningkatan ini seperti apa, saat ini saya sudah bersama Direktur Teknik dan Operasional Jasa Marga Semarang Batang, Bapak Daru Satrio. Selamat siang Bapak, apa kabar Bapak? Ya, selamat siang Mas Emir, baik, kabar baik. Oke ya. Pak, ini kan sudah diberlakukan sistem one way skala lokal begitu ya Pak. Namun memang peningkatan kendaraan ini terus berlangsung di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang ini memang perharinya ini bisa mencapai berapa nih Pak kendaraan? Ya, jadi dalam 2 hari terakhir sudah ada peningkatan lalu lintas yang cukup signifikan. Kalau kemarin itu kita catat 62.200 kendaraan melintas gerbang tol Kalikangkung mengarah ke Jakarta dari sebelumnya 49.000. Jadi ada sekitar 13.000 naik. Ini sama polanya dengan sehari sebelumnya, ada kenaikan hampir 15.000, kemudian kemarin naik 13.000. Diperkirakan hari ini lalin juga masih cukup tinggi dan akan mencapai puncaknya bisa jadi di angka 70 ribuan. Oke Pak, ini kan dapat dikatakan menuju puncak arus mudik nih Pak. Untuk di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang ini sendiri akan diberlakukan skema seperti apa lagi Pak? Selain adanya one way lokal nanti diberlakukan begitu Pak. Apakah akan ada penambahan gardu tol ataupun diskon tarif tol akan diberlakukan kembali nih Pak? Ini akan seperti apa di gerbang tol Kalikangkung Semarang Batang Pak? Ya, kalau untuk diskon seperti yang sudah kita tetapkan terjadi di tanggal 3 dan 4, kemudian 8 dan 9. Nah, kalau untuk transaksi di gerbang tol Kalikangkung, nanti kami memang sudah menyiapkan gardu-gardu tambahan termasuk gardu lajur untuk mobile reader. Jadi mobile reader nanti pengguna jalan yang akan tapping akan dijemput oleh petugas-petugas kami menggunakan mobile untuk melakukan transaksi tapping entrance ke arah Jakarta. Kemudian selain menambah titik transaksi di gerbang tol Kalikangkung untuk mengantisipasi lonjakan, kami juga melakukan pengaturan balancing antara jalur A dan B yang mengarah ke Jakarta ya. Jadi karena titik tapping masuknya di sini, kami akan berusaha balance antara jalur A dan B sehingga nanti sampai ke Cikatama, Pejagan, Cipali itu bisa balance antara jalur A dan B, dan rest area juga bisa masih menampung kendaraan yang akan melintas ke arah barat, Mas Arman. Oke Pak, ini kan berarti besok akan adanya puncak arus mudik begitu Pak. Tentunya pasti akan imbasnya ke rest area Pak, dan tentunya para pemudik ini kan pastinya mungkin akan mengisi bahan bakar dan mungkin akan diberlakukan sistem buka tutup di rest area. Ini ada nggak sih Pak skema dari Jasa Marga ketika para pemudik yang tidak dapat mengisi bahan bakar di rest area? Ini apakah ada skema untuk para pemudik untuk mengisi bahan bakar di SPBU alternatif yang direncanakan begitu Pak? Ya, jadi memang ya dalam kondisi lalin puncak tidak tertutup kemungkinan rest area akan full occupied, penuh, sehingga kami harus melakukan penutupan sementara supaya pengguna jalan tetap lancar menggunakan rest area. Jadi kami mohon para pengguna jalan khususnya kecukupan BBM-nya dipenuhi. Nah, kalau sudah melaju masuk ke jalan tol terdapat kekurangan BBM, silahkan keluar di gerbang-gerbang tol terdekat yang di ruas Semarang Batang. Misalnya di gerbang tol Kaliwungu itu ada 2 SPBU terdekat, kemudian di Weleri ada 2 SPBU ke arah timur dan barat. Setelah keluar gerbang tol juga jaraknya juga tidak terlalu jauh, paling 1 sampai 1,5 kilometer.
di Kandeman juga ada, keluar dari gerbang tol Kandeman ke arah barat itu ada SPBU terdekat. Selain itu kalau untuk yang butuh istirahat atau ke musola, ke toilet, bisa juga menggunakan gerbang-gerbang sayap kami. Ada gerbang Kalibungu di kilometer 410, gerbang tol Kendal di kilometer 395, gerbang tol Weleri di kilometer 385, gerbang tol KITB di kilometer 371, dan terakhir di Kandeman di kilometer 349. Jadi silahkan beristirahat di kantor-kantor operasional gerbang. Nanti keluar dulu dari gerbang, mampir ke gerbang kami untuk sholat dan beristirahat atau ke toilet. Itu kami sediakan. Oke Pak, berarti kan ini tadi diprediksi begitu Pak, puncak arus mudik akan mencapai 75.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Ini ada himbauan nggak gitu Pak untuk para pemudik yang mengikuti arus balik, himbauan ataupun larangan seperti apa nih Pak agar arus mudik ini, arus balik maksud kami, ini akan lancar untuk para pemudik nih Pak, himbauan seperti apa? Jadi ya seperti kita tahu bersama ya, ketika puncak arus mudik atau balik, khususnya sekarang arus balik, memang volume lalu lintas akan cukup tinggi. Jadi yang pertama kami menghimbau persiapan itu tadi ya, kecukupan BBM, saldo e-tol, kalau perlu makanan ringan, makanan berat disiapkan sehingga kalau ada penutupan rest area masih bisa keluar ke gerbang, makan di gerbang. Kemudian kelelahan juga akan menjadi resiko atau konsekuensi ketika perjalanan jauh. Jadi dimohon menyiapkan kondisi fisiknya, beristirahat di rest area, kalau tutup rest area tadi ke gerbang-gerbang tol terdekat. Selain itu mungkin akan ada beberapa rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian karena ini adalah diskresi kepolisian. Mohon selalu update melalui media sosial, informasi-informasi atau melalui VMS yang kami pasang di sepanjang ruas tol sehingga terupdate informasinya, mana yang one way, mana yang bisa, mana yang nggak bisa, di mana lokasi istirahat. Supaya lancar perjalanannya dan nyaman sampai ke tujuan ke Jakarta dan sekitarnya ke arah barat. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak Deru Satrio selaku Direktur Teknik dan Operasional Jasa Marga Semarang Batang. Memang dapat kami informasikan kembali untuk situasi di menuju puncak arus mudik ini, volume kendaraan terus bertambah, dan tadi disampaikan bahwa Jasa Marga telah menyiapkan gitu beberapa skema, di mana selain adanya skema one way skala lokal, Jasa Marga juga akan menerapkan skema penambahan gardu-gardu tol alternatif, di mana nanti akan dilakukan secara jemput bola dengan card reader, di mana ada petugas yang melakukan jemput bola secara langsung agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol. Selain itu juga untuk para pemudik yang tidak dapat mengisi bahan bakar di rest area dikarenakan tutup pada puncak arus mudik, diharapkan bisa menggunakan beberapa gerbang tol di sepanjang Semarang Batang, di mana gerbang tol ini akan terdapat beberapa SPBU alternatif yang jaraknya tidak jauh di kisaran 1 hingga 2 km saja. Tenang saja, nanti para pemudik yang melakukan tap out begitu secara langsung akan melakukan tap in juga, namun ini tidak akan terjadi penambahan biaya secara langsung. Selain itu juga diimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatan selama arus balik ini, dikarenakan memang puncak arus mudik akan terjadi pada esok hari dan tentunya diharapkan mempersiapkan diri. Demikian laporan dari kami di gerbang tol Kali Kangkung Semarang Batang, dari kami Emir Hamzah bersama juru kamera Hanatanto.